Oke. Sesuai dengan temanya, jadi malam hari ini kita hanya membahas tentang program RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Mohon izin, apakah slide-nya sudah berganti? Ya sudah. Belum, belum, belum. Sebentar, Bapak Ibu. Hmm. Baik, Bapak Ibu semuanya, mengenai tentang Magister Manajemen Unisula, Alhamdulillah kita berdiri pada 8 Juni tahun 2001, berarti untuk saat ini Magister Manajemen itu sudah 24 tahun berdiri kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Dan selama lebih dari 2 dekade tersebut, Magister Manajemen sudah melahirkan lebih dari 1.500 alumni yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan alhamdulillah kita juga ada mahasiswa yang dari luar negeri, dari Malaysia dan Singapura dan ada di beberapa negara lainnya. Kemudian untuk akreditasi Magister Manajemen sendiri, kita mendapatkan predikat akreditasi baik sekali dari Lamemba. Kemudian untuk profil lulusannya, yakni yang pertama ada manajer, kemudian entrepreneur, dan akademisi atau dosen. Nah, di sini tertera untuk pengelola prodi yang sebelah kanan ini ada Ketua Prodi kami di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula, yakni Profesor Dr. Ibnu Hajar SE MSI. Beliau merupakan Ketua Program Studi yang saat ini menjabat ya Bapak Ibu ya. Dan yang sebelah kiri ini ada Sekretaris Prodi Magister Manajemen, yakni Dr. Siti Sumiati SE MSI. Nah, beliau-beliau ini merupakan yang menggerakkan Magister Manajemen begitu ya Bapak Ibu ya, dari program RPL dan program reguler begitu. Nah, di sini juga tertera mengenai sertifikat akreditasi yang dimiliki oleh Magister Manajemen di bawah Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Pada pada saat ini Magister Manajemen mendapatkan predikat baik sekali, yakni berlaku pada 30 September tahun 2022 sampai dengan 30 September tahun 2027. Jadi untuk masa masa aktif akreditasinya ini masih jauh ya Bapak Ibu ya, jadi sampai tahun 2027. Terus kenapa tidak menggunakan akreditasi ban PT Mbak gitu? Mohon izin Bapak Ibu, untuk ban PT itu merupakan akreditasi untuk semua jurusan. Nah, kenapa kita mengambil di Lamemba? Karena di Lamemba ini kita sudah dikhususkan untuk program studi ekonomi manajemen bisnis dan akuntansi. Jadi sebelumnya sebelum tahun 2022 kita juga menggunakan ban PT, namun setelah 30 September ini kita beralih ke Lamemba. Begitu. Jadi untuk apa namanya lembaga antara ban PT ataupun Lamemba ini tidak ada bedanya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sudah resmi, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang keaslian ataupun kelayakan program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Selanjutnya di sini juga tertera ada 13 guru besar Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Ini merupakan di bidang ilmu manajemen. Sebenarnya kita sudah ada 15 guru besar di bidang ilmu manajemen, namun di PPT ini belum saya tambahkan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Profesor Dr. Ibnu Hajar SMS ini juga sudah merupakan guru besar, salah satu guru besar yang ada di Fakultas Ekonomi Unisula. Dan di sini juga tertera yang sebelah kiri pojok bawah itu ada Profesor Dr. Heru Sulistyo SEMSI. Beliau merupakan Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula yang saat ini menjabat. Selanjutnya, karena tema pada malam hari ini kita membahas mengenai RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, mungkin akan saya bahas mengenai apa sih RPL itu sebenarnya. Nah, RPL atau kepanjangan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau, yaitu proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang melalui pendidikan formal atau non-formal atau informal sebelumnya dan atau dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki. Kemudian keunggulan program RPL ini apa aja sih? Yang pertama ada pengakuan SKS. Jadi Bapak Ibu dengan program RPL ini mendapatkan pengakuan SKS sebanyak-banyaknya
untuk program untuk jenjang magister itu sebesar 50% dari total SKS program Magister Manajemen Unisula. Jadi Bapak Ibu untuk perkuliahannya itu tidak sama dengan reguler. Kalau reguler itu 100% dari beban total SKS, kalau untuk program RPL itu hanya 50% saja. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, nanti di sini bisa ditukar atau dikonversi dengan SKS yang nantinya ditempuh di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Kemudian yang nomor dua ada biayanya lebih hemat. Karena di RPL Magister Manajemen sendiri itu masa studinya hanya 2 semester atau 12 bulan, jadi otomatis biayanya lebih murah atau lebih hemat daripada program yang lainnya. Kemudian untuk masa studinya yang sudah saya sampaikan tadi hanya 2 semester atau 12 bulan ini, kenapa hanya 12 bulan, Mbak? Karena yang biasanya program reguler itu bisa 2 tahun atau 4 semester, ya sudah seperti yang saya sampaikan tadi, karena RPL ini SKS-nya sudah diakui 50% dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki. Jadi untuk masa studi dan untuk masa studinya itu hanya 12 bulan atau bisa kurang dari 12 bulan. Tergantung nanti Bapak Ibu ketika mengikuti perkuliahannya itu bagaimana. Begitu ya Bapak Ibu ya. Yang kemudian kita mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 41 tahun 2021 tentang rekognisi pembelajaran lampau. Nah, kita berfokus pada poin B, rekognisi pembelajaran lampau untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari yang pertama program studi dari perguruan tinggi sebelumnya, yang kedua pendidikan non formal atau informal dan atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat. Kemudian di sini ada salinan ke Dirjen Diktiristek tentang petunjuk teknis rekognisi pembelajaran lampau pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Jadi mohon izin Bapak Ibu, untuk petunjuk atau acuan teknis pembelajaran RPL itu dari Kementerian Pendidikan itu sudah diserahkan ke universitas masing-masing. Jadi tiap universitas itu memiliki panduan ataupun prosedur yang berbeda-beda. Jadi tiap univ itu akan berbeda, tidak bisa disamakan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Karena kan sudah dari Kementerian Pendidikan itu sudah disampaikan untuk panduan ataupun prosedurnya itu sudah sudah disampaikan kepada universitas terkait dengan persyaratannya bagaimana, kemudian alurnya bagaimana, itu sudah diserahkan semuanya ke pihak universitas. Jadi antara universitas satu dengan universitas yang lainnya itu berbeda-beda, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis sendiri, kita hanya menerima RPL tipe B dengan pengakuan pengalaman kerja minimal 3 tahun yang Bapak Ibu miliki. Jadi apabila Bapak Ibu ingin transfer ke Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula itu kami belum bisa menerima. Namun apabila Bapak Ibu ingin mengikuti perkuliahan ini di program RPL, yang penting Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, itu insya Allah sudah bisa lolos persyaratan untuk mengikuti program RPL ini. Karena yang kami hitung itu merupakan pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, begitu ya. Nanti misal Bapak Ibu ingin menyertakan transkrip nilai dari universitas tersebelumnya itu juga diperbolehkan, namun untuk masa studinya itu tetap mengikuti dari semester 1 sampai dengan semester 2, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berfokus pada pasal 7 yang ada di dalam Peraturan Nomor 41 Tahun 2021. Ya, ini yang pertama ada RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial. Nah, sesuai yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan panduan ataupun prosedur
penerimaan program RPL itu sudah disampaikan kepada universitas masing-masing. Jadi untuk panduannya itu dari pihak universitas yang menyusunnya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah ini merupakan panduan pendaftaran penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2023-2024. Jadi alhamdulillah pada tahun 2023 Unisula itu kami sudah membuka program RPL ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tidak semua universitas ataupun program studi itu bisa membuka program RPL. Karena apa? Karena persyaratan menyelenggarakan program RPL ini minimal untuk akreditasinya itu baik sekali. Jadi apabila program studi yang ingin menyelenggarakan atau pembukaan program RPL masih akreditasinya B itu belum diperbolehkan sama Kementerian Pendidikan. Jadi minimal itu akreditasinya baik sekali begitu Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah untuk Magister Manajemen kita sudah mengantongi mengantongi sertifikat untuk penyelenggaraan program RPL. Nah, di dalam panduan yang sudah tadi saya sampaikan, itu memutuskan penyelenggaraan rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Islam Sultan Agung Isra diberlakukan pada semua jenjang pendidikan. Jadi kami tidak hanya membuka di jenjang S2, tapi kami juga membuka di jenjang SD3, S1, S2, dan S3. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan kita berfokus pada poin B. Dengan izin, kita berfokus pada poin C. RPL pada program Magister S2 dapat diakui SKS-nya sebanyak-banyaknya itu 50% dari total SKS yang berlaku pada masing-masing program studi. Jadi Bapak Ibu, nanti ketika mengikuti perkuliahan RPL Magister Manajemen, Bapak Ibu hanya menempuh sebanyak 50% SKS, sisa dari konvensi pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, begitu ya. Jadi untuk masa studinya lebih cepat, biayanya pun lebih hemat, begitu Bapak Ibu. Nah, kita berfokus pada SKS-nya Bapak Ibu. Di sini bisa dibaca ada semester 1, semester 2, dan semester 3, dan ini memiliki beban SKS masing-masing ya Bapak Ibu ya. Yang semester 1 ini Bapak Ibu memiliki 7 mata kuliah dengan total beban SKS itu ada 21 Bapak Ibu. Nah, kemudian di semester 2 ini, Mbak, kenapa tabel kolom yang paling pojok kanan itu SKS-nya kok nol semua yang di semester 2? Nah, Bapak Ibu nanti, ini juga sudah tertera di keterangan, itu sudah ada tulisan RPL. Nah, nanti Bapak Ibu, pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki yang minimal selama 3 tahun itu, dikonversi dengan SKS yang ada di Magister Manajemen, RPL Magister Manajemen. Jadi nanti Bapak Ibu sebanyak 15 SKS itu sudah melalui konversi dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki. Jadi nanti di semester 2 Bapak Ibu tidak perlu menempuh 5 mata kuliah ini atau dengan beban 15 SKS ini. Jadi nanti Bapak Ibu di semester 2 itu sudah mulai mengerjakan tesis atau penyusunan tesis dengan beban SKS itu 6. Jadi nanti Bapak Ibu untuk total yang SKS yang harus ditempuh ketika mengikuti program RPL ini hanya 27 SKS saja. Nah, Bapak Ibu nanti jadi untuk perkuliahannya Bapak Ibu nanti bisa fokus di semester 1 saja dengan 7 mata kuliah. Biasanya kami kuliah itu di hari Senin sampai dengan Jumat jam 18.00 dan 20.00. Jadi kan di sini kan semua beban SKS-nya kan 3 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk waktu perkuliahannya itu selama 120 menit atau 2 jam. Jadi Bapak Ibu apabila ada kelas jam 18.00 berarti selesainya jam 20.00. Apabila Bapak Ibu ada kelas jam 20.00 berarti selesainya di jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi 7 pertemuan ini tidak pasti di setiap hari Bapak Ibu. Mungkin dalam 1 minggu itu hanya 4 hari atau 5 hari saja, begitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, wah saya pagi sampai sore kerja, malamnya masa kuliah. Jadi nanti tetap ada hari liburnya. Jadi tidak dalam Senin sampai Jumat itu Bapak Ibu akan kuliah terus itu insya Allah tidak Bapak Ibu ya. Kemudian nanti setelah masa 6 bulan semester 1 itu selesai, Bapak Ibu akan masuk ke semester 2 dengan penyusunan tesis.
Nah, ini Bapak Ibu jadi semester satu fokus ke perkuliahan, yang semester 2 Bapak Ibu hanya fokus ke tesis saja. Nah, ini juga bisa dibaca Bapak Ibu di semester satu di poin yang keempat ada metodologi penelitian. Ini saya spill terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Metodologi penelitian ini merupakan penyusunan proposal tesis. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibimbing oleh dosen mata kuliah metodologi penelitian sesuai dengan kelasnya masing-masing. Itu akan mengerjakan proposal dari bab 1 sampai bab 3 sesuai dengan konsentrasi atau jurusan yang Bapak Ibu ambil. Nah, setelah itu apabila Bapak Ibu masuk ke semester 2, judul dari proposal yang Bapak Ibu ambil di metodologi penelitian bisnis ini nanti bisa diterapkan di tesis. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu mencari judul lagi untuk melakukan sidang proposalnya, bisa menggunakan judul yang sudah dibuat di semester satu di mata kuliah metodologi penelitian. Namun apabila Bapak Ibu saya mau ganti judul itu juga diperbolehkan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk total keseluruhan SKS yang ditempuh untuk program RPL Magister Management sendiri itu sebesar 27 SKS. Dan untuk irregular itu 42 SKS Bapak Ibu. Next. Nah, ini ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek dan Teknologi nomor 53 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu mohon izin, Kementerian Pendidikan itu sudah mengeluarkan dua peraturan. Yang pertama itu yang tadi peraturan perundang-undangan dari Menteri Pendidikan, yang pertama itu nomor 41 tahun 2021, yang kedua itu nomor 53 tahun 2023. Nah, di dalamnya ini salah satunya di pasal 14 ayat A, proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh. Mohon izin Bapak Ibu, untuk perkuliahan RPL sendiri dari Kementerian Pendidikan memang itu hybrid learning. Namun apabila Bapak Ibu belum bisa mengikuti secara hybrid, yaitu online offline, Bapak Ibu bisa melakukannya secara online saja dengan misal ada kendala jarak ataupun waktu. Karena kan sebagian besar mahasiswa RPL itu merupakan seorang pekerja atau pebisnis. Jadi kalau mau mengikuti kuliah secara offline itu kan juga eh, agak riwah karena kan harus warawiri ke Semarang dari domisili gitu ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin mengikuti perkuliahan secara online saja itu diperbolehkan. Misal walaupun ujian atau sidang ataupun perkuliahan yang lainnya itu apabila tidak mengikuti secara offline itu diperbolehkan. Insya Allah tidak akan ada kasus fakultas ataupun dosen mengharuskan mahasiswa itu datang ke kampus untuk mengikuti kegiatan yang ada di kampus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait dengan pembelajaran ini, prosesnya hybrid ataupun bisa online terus. Insya Allah bisa dilakukan secara online saja apabila Bapak Ibu terkendala terkait dengan waktu ataupun jarak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah mahasiswa kami pun yang dari program RPL sebelum-sebelumnya itu sampai sekarang pun yang sudah memasuki semester 2 ataupun yang mau wisuda itu belum pernah ke kampus sama sekali Bapak Ibu. Karena kan sebagian besar itu dari luar kota bahkan luar Pulau Jawa. Ada juga mahasiswa yang beliau itu berkedudukan di Inggris. Namun karena beliau ingin menempuh pendidikan, beliau mengambil di Magister Manajemen, beliau melakukan perkuliahan dari Inggris langsung. Jadi belum pernah ke Unisula, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah untuk perkuliahan Bapak Ibu bisa dilakukan secara online saja ataupun dari rumah atau dari tempat Bapak Ibu berada, begitu. Tanpa harus on-site ke Unisula, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kita berfokus pada pasal 19. Pada program Magister atau Magister Terapan, beban belajar berada pada rentang 54 satuan kredit semester sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang pada masa tempuh kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester. Pasal 19 ini merupakan isi dari peraturan yang kedua ya Bapak Ibu, yang nomor 53 tahun 2023. Nah, di dalam peraturan yang kedua ini ada total 55
beban SKS yang Bapak Ibu harus tempuh. Nah, saya kan sudah sampaikan tadi di awal, peraturan Menteri Pendidikan itu ada dua. Yang pertama di tahun 2021, nomor 41, yang kedua itu nomor 53 tahun 2023. Yang membedakan apanya, Mbak? Yang berbeda itu jumlah beban SKS-nya, Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu di periode September ataupun Oktober ini menggunakan menggunakan peraturan yang pertama dengan jumlah 27 SKS ataupun menggunakan peraturan yang kedua dengan jumlah 55 SKS, itu insya Allah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula itu kami sudah siap. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk terkait dengan penggunaan kurikulum nanti akan disampaikan langsung kepada mahasiswa yang sudah mendaftar. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena dari awal sudah saya sampaikan terkait dengan kurikulum yang Bapak Ibu akan jalani nantinya. Namun Bapak Ibu, walaupun peraturan Kementerian Pendidikan itu sudah ada dua, yang periode Maret tahun 2025 kemarin itu alhamdulillah masih menggunakan peraturan yang pertama. Jadi nanti Bapak Ibu entah itu akan menggunakan peraturan yang pertama ataupun yang kedua, insya Allah dari fakultas kami sudah siap. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, beralih ke konsentrasi atau penjurusan di Magister Manajemen. Yang pertama itu ada manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen strategi. Jadi nanti Bapak Ibu apabila mengikuti atau sudah menjadi mahasiswa Magister Manajemen itu akan ditawarkan 4 jurusan atau konsentrasi untuk pengambilannya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa dipilih sesuai dengan passion ataupun sesuai dengan bidang pekerjaannya, entah itu di sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, ataupun strategi. Begitu Bapak Ibu ya. Mbak, kenapa nggak ada manajemen pendidikan atau manajemen rumah sakit? Mohon maaf Bapak Ibu, karena kami di Fakultas Ekonomi Bisnis, kami hanya berfokus pada bidang ilmu ekonomi dan bisnis. Maka dari itu, untuk manajemen rumah sakit ataupun manajemen pendidikan dan manajemen-manajemen lainnya yang tidak ada di konsentrasi manajemen yang tertera di PPT malam hari ini, itu mohon maaf kami tidak membuka untuk konsentrasi-konsentrasi selain yang ada di PPT pada malam hari ini. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ini merupakan salah satu alumni dari RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula. Ya, ini ada Bapak Eko Marudin SHMM. Gelar MM atau Magister Manajemen ini diperoleh eh, oleh Bapak Eko Marudin di Fakultas Ekonomi Unisula. Alhamdulillah beliau eh, merupakan mahasiswa RPL kami dengan mengambil konsentrasi di sumber daya manusia, dan beliau itu lulus pada tahun 2023 Bapak Ibu. Jadi sudah saya sampaikan di awal tadi, kami sudah membukanya dari tahun 2023, dan Bapak Eko Marudin ini alhamdulillah beliau lulusnya tepat waktu Bapak Ibu. Jadi kan masa studi yang sudah ditetapkan untuk RPL ini ada 12 bulan. Bapak Eko Marudin ini alhamdulillah lulusnya tepat waktu. Jadi eh, terkait dengan gelarnya ini bisa diajukan langsung ke ke Polri ataupun tempat Bapak Eko Marudin bekerja untuk kenaikan pangkat beliau begitu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya alhamdulillah kami juga sudah menjalin MOU dengan kampus yang ada di luar negeri ataupun kampus internasional, yaitu yang pertama ada di AIUM, kemudian UITM ini di Malaysia, Doso University Korea Selatan, Kyungdong University juga Korea Selatan, dan di DIU Bangladesh. Nah, jadi tidak hanya kita bekerja sama dengan kampus-kampus swasta yang ada di dalam negeri, kami juga sudah melakukan kerjasama dengan kampus internasional. Nah, ini salah satu foto yang kami dapatkan. Ini ada Prof. Ibnu, beliau merupakan kepala program studi Magister Manajemen. Di sebelahnya beliau ini yang memakai kacamatanya sebelah kanan itu ada Bapak Zainal, beliau merupakan wakil dekan satu, dan ini ada ibu dosen kita ada dua. Yang paling pojok kanan itu merupakan salah satu mahasiswa kami dari program reguler S2 Akuntansi. Beliau mengikuti sidang yang dilaksanakan di salah satu universitas
yang ada di luar negeri Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah di tahap sidang seminar proposal ataupun seminar hasil, itu Bapak Ibu bisa mengajukan untuk sidang di luar negeri. Jadi entah itu Bapak Ibu ingin sidang di luar negeri ataupun sidang di Fakultas Ekonomi Unisula atau dilakukan secara online itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi kami tidak memaksa mahasiswa harus offline, itu tidak. Jadi nanti apabila bisanya online itu juga bisa dilakukan secara online saja, begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya, ini juga ada dua mahasiswa kami yang mengikuti sidang yang ada di salah satu kampus yang ada di luar negeri ya Bapak Ibu ya. Di sebelah kiri yang memakai kacamata yang fotokromik itu namanya Mister Ong Bapak Ibu. Beliau ini merupakan mahasiswa Magister Manajemen dan alhamdulillah saat ini lulus. Beliau ini berasal dari Malaysia dan sudah saya sampaikan tadi perkuliahan itu bisa dilakukan secara online saja seperti dengan Mister Ong. Mister Ong ini mengikuti perkuliahan secara online dari Malaysia langsung begitu Bapak Ibu. Jadi ketika sidang beliau mengajukan saya ingin sidangnya dilakukan di kampus luar negeri Pak dosen begitu. Nah, alhamdulillah sudah di ACC sama dosen pembimbing yang bersangkutan. Akhirnya beliau melakukan sidang proposal di salah satu kampus yang sudah menjadi mitra Magister Manajemen begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini di UNZ University. Nah, setelah itu kita beralih ke rincian biaya yang Bapak Ibu tanggung ketika nanti sudah menjadi mahasiswa Magister Manajemen ya Bapak Ibu ya. Untuk biaya pendaftaran sudah saya sampaikan di grup berkali-kali itu sebesar 500.000 rupiah. Kemudian matrikulasi 4 juta dan SPP dari bulan 1 sampai bulan yang terakhir itu total 30 juta Bapak Ibu. Jadi nanti biaya pendidikannya itu hanya 30 juta. Nanti bisa dibayarkan sesuai dengan rincian yang tertera di sini juga bisa apabila ingin dibayarkan dicicil per bulan 1 juta ataupun berapa juta langsung 10 juta itu juga diperbolehkan Bapak Ibu. Yang penting nanti konfirmasi saja kepada admin pendaftarannya untuk terkait cicilan biaya perkuliahannya begitu Bapak Ibu ya. Terus bagaimana Mbak? Saya pinginnya bayarnya di akhir gitu. Itu juga diperbolehkan. Namun Bapak Ibu apabila di akhir itu juga menjadi beban ya Bapak Ibu ya karena kan 30 juta langsung itu kan untuk sebagian orang itu agak agak berat. Jadi nanti saya saya atau kami sarankan dari tim fakultas itu bisa dicicil tiap bulannya begitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada biaya wisuda 2.800.000, publikasi jurnal 1.500.000 dan ada TOEFL senilai 700.000 rupiah. Dan total biaya keseluruhan dari awal sampai dengan wisuda itu 35.500.000. Itu sudah include semuanya Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah tidak akan ada biaya lain-lain di luar rincian biaya yang sudah saya paparkan di sini. Begitu Bapak Ibu. Mbak, ini perkuliahannya dimulai kapan? Perkuliahannya insya Allah kalau tidak di bulan September ataupun bulan Oktober tahun 2025. Dan sekarang kan masih bulan April ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk ke bulan September kan masih jauh. Nah, kenapa kami sudah melakukan pembukaan pendaftaran mahasiswa baru? Alasannya yang pertama itu karena ini Bapak Ibu. Untuk kuota yang kami sediakan itu Magister Manajemen itu hanya 300 mahasiswa. Jadi dibagi dengan 6 kelas. Jadi nanti satu kelas itu berisi 50 mahasiswa. Nah, maka dari itu kan nanti setelah ada tahap pendaftaran, kemudian ada pemberkasan, nanti akan ada yang namanya asesmen. Nanti Bapak Ibu di asesmen ini akan ada wawancara secara langsung dengan tim asesor membahas terkait dengan pengalaman kerja, kemudian latar belakang pendidikan, dan hal-hal lain tentang Bapak Ibu ketika ingin mendaftar di Magister Manajemen. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk meminimalisir adanya keterlambatan pendaftaran, jadi maka dari itu PMB RPL Magister Manajemen itu dibuka pada saat ini, begitu Bapak Ibu. Jadi agar agar tidak terlalu mepet dengan kegiatan matrikulasi ataupun asesmen yang nantinya akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi itu. Nah, mungkin
Itu saja Bapak Ibu pemaparan materi dari saya terkait dengan RPL Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Unisula. Mungkin sesi yang selanjutnya merupakan sesi tanya jawab. Bapak Ibu apabila ingin bertanya atau keraguan yang Bapak Ibu miliki bisa disampaikan langsung dengan cara bisa mengklik tombol raise hand, kemudian langsung dengan saya tunjuk, kemudian langsung open mic dan nanti bisa mengajukan pertanyaannya, atau dengan cara yang kedua itu Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di room chat. Wah, ternyata ini sudah ada beberapa pertanyaan yang ada di room chat. Namun Bapak Ibu saya juga persilakan untuk Bapak Ibu melakukan raise hand agar nanti bisa berinteraksi dengan saya, bertanya jawab langsung dengan saya, begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin silakan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu ya. Kami apa boleh bertanya? Iya, dengan Bapak siapa tadi? Ini Roy Bap- Mukhtar. Ya, Bapak Roy Muhtar. Silahkan Bapak untuk pertanyaannya bisa disampaikan, Gih. Nggih. Jadi begini, kami eh, ada di Yayasan Ekonomi Syariah. Ini sudah 2 sampai 3 tahun. Hmm. Kami baru kuliah ya. Kuliah S1 ini nanti wisuda di Juni Juli. Hmm. Din itu apa boleh kami daftar nanti kan ijazah satu saya itu kan sudah keluar tuh di bulan September nanti apa boleh apa belum boleh untuk keterangan kerja kerja di Yayasan Ekonomi Syariah itu sudah ada. Soalnya dari dulu sebetulnya kami 6 tahun sebetulnya juga dari Jawa Hmm. Timur kemudian pindah ke DKI. Nggih. Baik, Iya. Bapak. Baik. Berarti, mohon izin Bapak Roy, ini berarti sekarang domisilinya di Jawa Timur atau di Jakarta, nggih, Pak? Kalau kami tinggalnya di DKI. Oh, di Jakarta. Baik, oke. Mohon Iya. izin menjawab ya, Bapak Roy. Eh, Saat ini Bapak berarti kan sudah selesai untuk SKS-nya ya, Bapak, ya? Untuk programnya sudah selesai semua, nggih, Pak? Sudah tinggal sidang skripsi bulan Mei ini. Sidang skripsi di bulan Mei. Nggih. Baik, baik. Mohon izin Bapak. Jadi terkait untuk pendaftaran, apabila mahasiswa belum memiliki ijazah S1, Bapak Ibu bisa menyertakan SKL atau surat keterangan lulus. Namun apabila belum ada, nah nanti Bapak Ibu bisa mengajukan terlebih dahulu untuk SKL-nya. Begitu ya. Sekarang kan Bapak Roy kan belum sidang juga. Nanti setelah sidang mungkin bisa langsung dimintakan kepada fakultas terkait dengan surat keterangan lulusnya agar nanti bisa untuk mendaftar di Magister Manajemen. Begitu. Bapak Roy ini apakah sudah ada konsultasi langsung dengan admin kami atau belum, Gih? Tadi kami mau konsultasi, tapi chat kalau malam ditutup katanya begitu. Baik, baik. Nggih. Mohon izin Bapak Ibu apabila ingin konsultasi secara langsung atau PC itu diperbolehkan Bapak Ibu telepon juga boleh begitu ya. Asalkan dari kami mempersilahkan dan dari mahasiswa juga siap itu insya Allah untuk konsultasi via telepon itu bisa dilakukan. Namun apabila lewat chat pribadi itu juga diperbolehkan Bapak Ibu begitu. Jadi nanti mungkin Bapak Roy bisa langsung saja PC admin agar nanti bisa dibantu terkait dengan pendaftarannya begitu ya. Siap, siap, nggih. Oke, ya. Ada yang ingin dipertanyakan kembali Pak Roy? Sudah mungkin kami mungkin bisa minta nomor mbaknya biar kami bisa aktif untuk interaktif ya, untuk Oke. komunikasi. Oke, Bapak mungkin bisa langsung saja chat di salah satu admin kami. Itu kan di dalam grup itu ada 10 admin. Bapak Nggih. Ibu, Bapak Ibu diusahakan fokus di satu admin saja. Karena itu nanti kalau terlalu banyak eh, japri admin itu Bapak Ibu akan kebingungan. Jadi nanti bisa PC di satu admin saja ya Bapak Ibu ya. Begitu. Begitu ya Pak Roy ya. Nggih, siap. Nggih. Oke, siap. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Roy. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya kembali, yang ingin bertanya langsung dengan saya dan berinteraksi, bisa raise hand ya, Bapak Ibu ya. Kalau belum ada, saya akan menengok di room chat terlebih dahulu, Bapak Ibu. Hmm.
Dari Bunda Taka. Jika PNS bukti masa kerja atau pengalaman kerja melalui dokumen apa? Ada formatnya. Nah, baik. Bunda Taka izin menjawab. Untuk PNS sendiri itu kan berarti kan pegawai negeri sipil itu bisa menggunakan SK pengangkatan ya, Bu ya. Jadi nanti bisa dilampirkan terkait dengan surat pengangkatannya dan untuk formatnya itu jadi untuk pemberkasan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada daftar riwayat hidup dan yang kedua ada surat keterangan kerja. Nah, nanti untuk SK pengangkatannya ini Bunda Taka nanti bisa diisi ke surat keterangan kerja. Nah, untuk daftar riwayat hidup itu nanti di dalamnya ada riwayat pendidikan, ada pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, kemudian juga ada foto atau dokumentasi ketika saat Bapak Ibu bekerja, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti dari admin akan mengirimkan format terkait dengan daftar riwayat hidup ataupun surat keterangan kerja. Namun karena untuk PNS ataupun ASN itu biasanya sudah ada surat pengangkatannya itu bisa dilampirkan langsung saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari masih di Bunda Taka, sidang proposal dan sidang akhir tesis bisa melalui online. Nah, mungkin ini Bunda Taka ini tadi belum sempat join atau tertinggal ya Bapak Ibu ya. Untuk sidang proposal dan sidang tesis itu bisa dilakukan secara online Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir apabila yang domisilinya di luar Jawa ataupun di luar kota atau bahkan di luar negeri itu bisa dilakukan secara online saja. Biasanya dari dosen itu menggunakan platform Zoom. Jadi nanti yang hadir dalam sidang tersebut itu ada mahasiswa, yang kedua ada dosen pembimbing. Jadi nanti Bapak Ibu dosen pembimbingnya hanya satu ya Bapak Ibu ya. Dan ada dua dosen penguji. Jadi nanti dalam ketika sidang itu, Bapak Ibu hanya berhadapan tiga dosen saja. Jadi tidak ada yang namanya sidang terbuka ataupun sidang tertutup. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti eh, ya privat gitulah. Untuk tanya jawab pun langsung dari penguji beserta dengan pembimbingnya. Begitu Bapak Ibu. Bisa dilakukan secara online saja Bapak Ibu ya. Namun apabila Bapak Ibu berkenan offline, itu juga kami memperbolehkan sekali karena kan mahasiswa kami yang S2 itu kebanyakan memang mengikuti perkuliahan secara online saja dari program RPL ataupun reguler. Karena kami tahu sebagian besar mahasiswa RPL itu, sebagian besar mahasiswa jenjang magister itu ya sudah bekerja ataupun memiliki kesibukan lain gitu ya di siang hari. Kan kalau untuk jenjang S1 biasanya kan kuliah reguler itu bisa dilakukan secara offline. Nah, alhamdulillah kalau untuk di Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula itu bis, kami memberikan keleluasaan kepada mahasiswa mengikuti perkuliahan secara online saja begitu Bapak Ibu. Jadi untuk kegiatan sidang ataupun hal-hal lain, ujian dan lain-lainnya itu bisa dilakukan secara online saja. Namun apabila ingin offline ke kampus ataupun eh, mengajukan sidang di kampus mitra yang ada di luar negeri itu juga diperbolehkan seperti beberapa mahasiswa yang sudah tadi saya sampaikan di PPT begitu ya Bapak Ibu ya. Ada Mister Ong dan teman-teman lainnya begitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi selanjutnya. Oh, masih dengan buka. Gak apa-apa. Ibu ini apabila ingin bertanya langsung dan berinteraksi langsung dengan saya itu juga diperbolehkan Ibu. Mungkin atau apabila ada jawaban yang masih kurang ataupun eh, belum bisa dipahami itu bisa dipertanyakan diajukan pertanyaannya langsung begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk KKL itu seperti apa ya Mbak? Oh baik Bapak Ibu. Sesuai dengan kurikulum yang sudah saya sampaikan tadi itu ada dua. Yang pertama di peraturan yang pertama nomor 41 tahun 2021 dan yang kedua itu ada di nomor 53 tahun 2023. Yang kurikulum pertama itu tidak ada KKL ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu tidak tidak perlu datang mengikuti KKL soalnya kan di kurikulumnya tidak ada. Namun kalau di program Oktober ini menggunakan peraturan yang kedua itu ada KKL-nya Bapak Ibu. Kalau untuk kalau untuk jenjang S2 Magister Manajemen sendiri biasanya kita KKL
diadakan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Biasanya kalau di luar negeri kita di negara Malaysia, Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita rombongan eh, mengunjungi industri, ya, salah satu atau beberapa industri yang ada di negara yang kita tuju, begitu Bapak Ibu ya. Itu pun nanti masih bersama dengan dosen dan teman-teman lainnya, begitu Bapak Ibu. Dan untuk KKL ini hanya ada di kurikulum yang peraturan yang kedua. Jadi nanti apabila Bapak Ibu diberlakukannya kurikulum yang mengikuti peraturan yang pertama, berarti tidak ada KKL. Namun apabila mengikuti yang kedua, berarti nanti tetap akan ada KKL. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misal menggunakan kurikulum yang kedua, nanti KKL-nya ya dilaksanakan secara bersamaan. Itu biasanya Bapak Ibu sudah disediakan semuanya, jadi tinggal membayar biaya yang sudah ditetapkan oleh fakultas. Jadi nanti dari pesawat akomodasi lainnya itu sudah dipersiapkan langsung dari pihak fakultas, begitu Bapak Ibu. Jadi nanti siap dan tinggal berangkat saja, begitu ya Bapak Ibu. Biasanya dilakukan 3 3 sampai 7 hari saja, begitu Bapak Ibu ya. Selanjutnya bisa diinfokan kurikulum untuk konsentrasi manajemen strategi. Oh baik Bapak Ibu. Mohon izin terkait dengan kurikulum antara konsentrasi manajemen pemasaran, strategi, kemudian SDM dan keuangan itu sama saja kurikulumnya dengan. Jadi nanti Bapak Ibu apabila saya mau ngambil manajemen strategi, konsentrasinya gitu kan. Untuk kurikulumnya bagaimana? Jadi sama saja Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan kurikulum ini, tadi kan juga sudah mungkin akan saya share kembali terkait dengan kurikulumnya Bapak Ibu ya, agar bisa dibaca kembali. Nah, di sini sudah tertera. Nah, Nah, ini bisa dibaca ya Bapak Ibu ada manajemen keuangan, SDM, pemasaran, penelitian. Nah, jadi nanti Bapak Ibu tetap mengikuti perkuliahan atau mengikuti mata kuliah yang ada di sini. Misal saya mengambil manajemen strategi, kenapa saya masih mengikuti mata kuliah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, pemasaran dan lain-lainnya, Mbak. Padahal saya kan konsentrasinya manajemen strategi begitu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika penjurusan itu tuh dikhususkan untuk pengambilan pada saat judul tesis. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan tesis itu akan berhubungan dengan konsentrasi yang Bapak Ibu ambil. Ya, walaupun Bapak Ibu mengambil konsentrasi pemasaran atau strategi, tapi Bapak Ibu tetap mengikuti perkuliahan atau mengambil mata kuliah manajemen keuangan ataupun mata kuliah yang ada di luar bidang manajemen strategi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi walaupun sudah ada penjurusan, nanti kurikulumnya tetap sama. Sama dengan yang mata kuliah, dengan konsentrasi-konsentrasi yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi untuk kurikulumnya itu sama. Begitu. Namun terkait dengan penjurusan itu, nanti ketika penyusunan tesis, Bapak Ibu akan lebih diperinci lagi dengan dosen yang berkaitan. Jadi nanti setiap mahasiswa itu akan mendapatkan dosen pembimbing satu-satu sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki oleh para dosen. Jadi misal saya mengambil konsentrasi manajemen keuangan, berarti nanti dosen pembimbing saya di bidang keuangan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya untuk jenjang S2 itu untuk pembimbingnya itu kebanyakan dari guru besar. Jadi insya Allah gampang ditemuinya Bapak Ibu ya dari kampus. Mohon izin Bapak Ibu sebelumnya saya juga merupakan lulusan dari S1 manajemen. Saya juga eh, mem- mendapatkan pembimbing dengan gelar profesor ataupun guru besar itu alhamdulillah selama saya bimbingan itu dipermudah. Selagi saya mau ketemu itu juga tidak ada halangan. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ingin bimbingan itu bisa bisa langsung dilaksanakan begitu Bapak Ibu ya.
Nanti bimbingannya pun itu bisa dilakukan secara online saja, begitu Bapak Ibu. Jadi untuk terkait dengan kurikulum antara konsentrasi satu dengan yang lainnya itu sama saja begitu. Namun untuk penyusunan tesis dan perincian-perincian terkait dengan kejuruan atau konsentrasinya itu insya Allah akan lebih diperinci begitu ya Bapak Ibu ya. Namun tetap mengambil atau mengikuti mata kuliah selain di konsentrasi yang Bapak Ibu ambil begitu. Biayanya 30 juta apa 35 juta, Kak? Untuk biaya total sampai dengan wisuda itu 35.500.000 dari awal pendaftaran sampai dengan wisuda ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk 30 juta itu untuk biaya pendidikannya saja. Begitu. Jadi untuk biaya total 35, kalau hanya biaya pendidikan itu 30 juta. Begitu. Biaya ini masih sama alhamdulillahnya dengan yang periode Maret 2025. Alhamdulillah kemarin kan kami tutup pendaftaran itu di tanggal 10 Maret 2025 ya Bapak Ibu ya. Perkuliah untuk matrikulasi kita dilaksanakan di bulan puasa, itu selama 4 hari Bapak Ibu, itu dilaksanakan di malam hari. Karena kan juga bebarengan dengan jam tarawih yang melaksanakannya, itu ada mahasiswa yang tidak bisa join Bapak Ibu. Mahasiswa yang tidak join, Alhamdulillah sudah mendapatkan izin dari dosen yang bersangkutan, itu dari dosen memberikan record Zoom yang matrikulasi pada saat itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan terkait dengan materi yang di-share begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk perkuliahannya itu kami mulai di tanggal 9 April kemarin. Nah, alhamdulillah saat ini sudah berjalan untuk perkuliahan semester 1 untuk Magister Manajemen Angkatan 81. Jadi Bapak Ibu nanti apabila bergabung di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula akan masuk ke angkatan 82 ya Bapak Ibu ya. Begitu Bapak Ibu, untuk biayanya masih sama dengan yang periode September nanti, yang akan Bapak Ibu jalani nanti. Namun untuk yang periode September tahun 2024, mohon izin share Bapak Ibu, itu biayanya hanya 29.500.000. Begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa bisa ada perbedaan Mbak setiap periodenya begitu? Untuk terkait dengan biaya itu sudah disetujui oleh pihak rektorat, jadi kami tidak bisa mengubahnya ya Bapak Ibu ya. Maka dari itu, apabila ingin mendaftar agar tidak semakin naik biayanya, itu saya sarankan bisa mendaftar di program periode September tahun 2025 ini ya Bapak Ibu ya, untuk meminimalisir kenaikan biaya pada program periode selanjutnya. Begitu Bapak Ibu. Karena dilihat juga di September tahun sebelumnya itu hanya 29.500.000, itu sudah sampai dengan wisuda Bapak Ibu. Nah, sekarang sudah 35.500.000. Itu kan juga agak agak signifikan kenaikannya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apabila ingin mendaftar bisa langsung japri saja ke salah satu admin yang ada di grup calon mahasiswa yang ada agar Bapak Ibu tidak bingung ketika nanti konfirmasinya. Jadi diusahakan fokus di satu admin saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dari Arlan Muna Barat. Muna Barat itu daerah mana saya kurang tahu. Tapi selamat malam Kak Arlan. Izin bertanya, jika yang diterapkan adalah peraturan nomor 53 tahun 2023 dengan jumlah SKS 55, maka lama kuliahnya apakah tetap 2 semester? Baik Bapak Ibu, terkait dengan perkuliahan Bapak Ibu kan sudah disampaikan juga untuk S2 itu hanya yang reguler itu hanya 2 tahun saja. Namun apabila di RPL, karena kan sudah dikonversi sebesar 50% dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, jadi untuk masa studinya tetap 2 semester atau 12 bulan saja. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti terkait dengan mata kuliah yang diambil itu bisa menyesuaikan saja. Tadi kan tertera di situ ada 3 semester ya. Jadi nanti di semester yang ketiga atau semester yang kedua itu akan disisipkan di semester 1. Begitu Bapak Ibu. Kemudian dari Kak Renando Bagaskoro, timeline pendaftaran, pengurusan berkas-berkas dan lain-lain dibuka sampai kapan? Baik,
timeline pendaftarannya. Jadi begini Bapak Ibu, sudah seperti yang saya sampaikan tadi, kenapa kita membuka pendaftaran lebih awal daripada lebih awal daripada yang sebelum-sebelumnya. eh, Kita belajar dari case yang sebelumnya karena kita membuka pendaftaran itu biasanya 3 atau 2 bulan sebelum penutupan pendaftaran itu ternyata untuk proses asesmen ataupun pemberkasan itu mahasiswa kayak terlalu mepet. Maka dari itu kita membuka jauh-jauh hari, jauh bahkan berbulan-bulan agar agar nanti ketika proses pendaftaran, pemberkasan, asesmen, matrikulasi dan lain-lainnya itu tidak mepet dengan tanggal perkuliahannya. Nah, untuk timeline pendaftarannya yang pertama itu kami buka yang kemarin itu kami sudah buka di tanggal 8 April 2025 dan untuk penutupannya kami belum bisa menyampaikannya kapan karena kami pun akan tutup sewaktu-waktu apabila kuota sudah terpenuhi karena kuotanya itu 300 mahasiswa atau hanya 6 kelas saja. Dengan satu kelas itu biasanya ada 40 sampai 50 mahasiswa. Begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan biaya pendaftaran, yang pertama kan untuk pendaftaran itu yang pertama melakukan biaya pendaftaran sejumlah Rp500.000. Yang kedua, Bapak Ibu akan masuk ke dalam grup mahasiswa. Mahasiswa itu merupakan grup besar yang isinya semua pendaftar dari program RPL dan program reguler untuk angkatan 82 di bulan September tahun 2025. Setelah masuk ke dalam grup besar tersebut, nanti Bapak Ibu akan diarahkan admin untuk melakukan pemberkasan. Nah, di dalam pemberkasan itu dari admin pun akan memandu langsung terkait dengan formnya bagaimana, terusan linknya apakah disediakan, sudah kami sediakan semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja dan mengisi sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki. Begitu. Untuk pemberkasannya itu di dalamnya ya, eh, nanti mungkin akan saya share langsung di grup ya Bapak Ibu ya, di grup calon mahasiswa terkait dengan berkas-berkas apa saja yang harus dibutuhkan. Namun untuk yang pemberkasan yang benar-benar kami butuhkan itu sudah tertera langsung di dalam link pendaftaran kami atau di link pemberkasan kami. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ada pemberkasan, nanti Bapak Ibu karena ini masih di bulan April, berarti kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Biasanya kami tutup pendaftaran itu di Agustus akhir Bapak Ibu. Apabila nanti kuotanya sudah terpenuhi sebelum bulan Agustus, ya berarti kami sudah tutup sebelum bulan Agustus. Begitu ya Bapak Ibu ya. Namun apabila masih ada kuota tambahan, ya itu berarti kami buka sampai bulan Agustus atau bulan September begitu Bapak Ibu. Nah, setelah melakukan pemberkasan, Bapak Ibu nanti bisa menunggu eh, untuk jadwal asesmen, asesmen yang dilakukan bersama dengan tim asesor kami. Asesmen itu nanti ada dua Bapak Ibu di dalam ujian atau asesmen. Yang pertama ada wawancara, itu waktunya 10 sampai dengan 15 menit saja. Yang dibahas apa saja, Mbak? Yang pertama ada pengalaman kerja, kemudian latar belakang pendidikan, dan beberapa obrolan terkait dengan data diri mahasiswa. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti tiap mahasiswa akan masuk ke dalam room Zoom sesuai dengan grupnya masing-masing. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ada tes TPA atau tes potensial akademik. Itu nanti Bapak Ibu akan disediakan 50 butir soal terkait dengan tes potensial akademik. Ada tes bahasa Inggrisnya, ada kebangsaan, kemudian ada juga eh, penjumlahan dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah bisa menjawab semuanya di Bapak Ibu. Kemudian setelah ada tes asesmen, apabila Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun, itu insya Allah sudah bisa lolos di program RPL ini. Begitu Bapak Ibu. Kemudian sudah ada asesmen, setelah itu akan ada namanya matrikulasi. Matrikulasi ini dilaksanakan 4 hari. Itu membahas yang pertama ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen SDM, dan manajemen strategi. Nah, Mbak, misal saya dari jurusan manajemen, berarti kan linear dengan magister manajemen. Berarti saya tidak perlu mengikuti matrikulasi, tetap akan mengikuti matrikulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi semua mahasiswa yang mendaftar di Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula itu
walaupun linear itu akan tetap mengikuti matrikulasi. Begitu Bapak Ibu. Itu dilaksanakan 4 hari saja Bapak Ibu ya. Itu pun bisa dilakukan secara online. Begitu. Jadi kami untuk penutupannya bisa tutup sewaktu-waktu apabila kuotanya sudah terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Dengan 300 kursi. Gitu. Alhamdulillah yang periode sebelumnya itu kami mendapatkan 300 lebih mahasiswa dan itu juga kuotanya ada kuota tambahan, tidak ada satu kelas karena itu yang kuota tambahan itu dimasukkan ke dalam beberapa kelas yang sudah dibuka karena tambahannya itu hanya 15 kursi saja. Jadi satu kelas itu ada yang 50 lebih, ada yang ya segitu Bapak Ibu. Jadi ya diusahakan nanti apabila Bapak Ibu bisa mendaftar di bulan ini atau di pekan ini karena untuk mengamankan kursi yang nanti Bapak Ibu akan dapatkan di Magister Management agar tidak tertinggal lagi begitu. Mungkin ada calon mahasiswa yang sebenarnya saya tuh udah pengen dari periode-periode sebelumnya Mbak, tapi tinggalan terus. Nah, mungkin periode yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan pendaftaran di RPL Magister Management. Begitu Bapak Ibu. Apakah ini dari Ferry P? Apakah pembayaran biaya kuliah harus tiap bulan seperti yang ada di jadwal? Jika kami ada kendala biaya, apakah bisa disusul dirapel di beberapa bulan berikutnya ke depan sebelum sidang tesis? Diperbolehkan, Kak. Jadi nanti Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, terkait dengan biaya pendidikan itu bisa dibayarkan sebisanya mahasiswa. Namun di sebelum sidang tesis ataupun sebelum wisuda itu biayanya tuh sudah lunas semua. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ingin berkeinginan, saya di bulan Oktober mau bayar 10 juta langsung Mbak, itu diperbolehkan. Apabila ingin bayar di bulan Oktober saya belum mau bayar dulu Mbak. Ada uangnya di bulan Desember, saya bayar di Desember saja, itu diperbolehkan Bapak Ibu begitu. Namun saya sarankan kembali untuk biaya pendidikan mungkin bisa dicicil saja untuk meringankan agar tidak keberatan di belakang. Begitu Bapak Ibu ya. Begitu. Namun dari admin, kami juga tiap bulan pasti akan mengingatkan para mahasiswa untuk melakukan pembayaran biaya pendidikan agar itu sebagai lonceng atau alarm Bapak Ibu untuk apa namanya untuk bisa menunaikan pembayaran pendidikannya begitu ya agar nanti di akhir tidak keberatan begitu Bapak Ibu. Namun apabila ingin seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mau dicicil setiap bulan 1 juta atau 5 juta, atau mau dirapel di bulan berikutnya, itu diperbolehkan. Yang penting, sebelum sidang ataupun sebelum wisuda, semua pembiayaan itu sudah lunas. Begitu, Bapak Ibu. Ini ada nama Zoomku Pro. Saya kurang tahu ini namanya siapa, karena mungkin ini namanya belum diganti ya, Bapak Ibu ya. Ini beliau bertanya untuk pemilik bisnis, format pengalaman kerjanya seperti apa? Terima kasih, Wah. Ini pertanyaan bagus. Terima kasih atas pertanyaannya. Oh, dari Bapak Abdul Rohim. Sepertinya ini Bapak yang tadi siang sudah mendaftar ya, Bapak ya. Ini beliau dari Garut, Bapak Ibu. Bapak Abdul Rohim, izinkan saya menjawab. Untuk format pengalaman kerjanya, bukan format pengalaman kerja. Jadi nanti apabila Bapak Ibu yang memiliki bisnis sendiri dan sudah berbadan hukum, Bapak Ibu bisa menggunakan akta pendirian perusahaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dilampirkan langsung saja tidak sesuai dengan surat keterangan kerja atau formulir surat keterangan kerja yang kami berikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melampirkan akta pendirian perusahaannya saja. Begitu. Namun apabila Bapak Ibu usahanya belum berbadan hukum, nanti Bapak Ibu bisa melampirkan surat yang dari kelurahan, kepala kelurahan nanti bisa diajukan langsung kepala desa atau kepala kelurahan, begitu ya Bapak Ibu ya nanti ditandatanganin oleh beliau, kepala desa atau kepala kelurahan tempat Bapak Ibu tinggal, begitu ya. Jadi nanti di dalamnya tercantum bahwa Bapak atau Ibu ini memiliki usaha ini dan sudah berjalan sekian tahun, begitu Bapak Ibu ya, begitu.
Namun apabila sudah memiliki perusahaannya sudah ada berbadan hukum, jadi nanti bisa melampirkan akta pendirian perusahaannya. Begitu ya Bapak Ibu. Dan untuk mohon izin Bapak Ibu terkait dengan pengalaman kerja 3 tahun ini tidak didapatkan di satu perusahaan terakhir saja ya Bapak Ibu ya. Jadi akumulasi dari Bapak pertama kali Bapak Ibu bekerja. Jadi misal saya sudah lulus di tahun 2005. Saya yang terakhir pekerjaan saya yang terakhir ini di 2025 baru 1 tahun Mbak. Terus bagaimana ya? Jadi jawabannya itu pengalaman kerja itu diakumulasi dari awal, tidak di tidak di pengalaman kerja di perusahaan Bapak Ibu sekarang bekerja yang terakhir ini. Begitu. Namun itu kan untuk pengalaman kerjanya diakumulasikan begitu. Namun untuk yang SKK itu sesuai dengan yang tempat bekerja Bapak Ibu yang saat ini begitu. Malam, Mbak. Selamat malam. Iya, Iya, salam kenal. Saya dengan Irma dari Semarang. baik Ibu Irma. Apabila Iya. Mm-mm, mohon eh, langsung Mohon disampaikan maaf saja. saya close video karena ini kebetulan lagi di jalan. Jadi mohon maaf ya Mbak, nanti mungkin lain Iya, waktu. oke Iya. ya. Mau saya tanya Mbak soal untuk pengalaman kerja. Karena kan saya dari 2000 2001 itu saya bekerja sampai dengan tahun ini itu ada beberapa pindah tempat. Cuman yang terakhir ini saya baru 1 tahun yang terbaru. Nah, untuk surat keterangan kerja itu hanya yang terakhir sekarang ini atau tetap saya harus melampirkan yang sebelum-sebelumnya, Mbak. Terima kasih. Oke, baik Ibu Irma. Ini Semarangnya Semarang mana gitu? Saya di mana ini namanya? Sambiroto. Sambiroto. Sendang, Ya, sorry, Sendang Mulyo, Sendang Mulyo. oh, ya berarti dekat dengan Unisulang ya Bu ya. Iya, dekat Mbak. Baik. Bisa lewat Logosari, Iya langsung genuk betul. ya. Iya. Betul, iya. Baik. Mungkin akan langsung saya jawab pertanyaannya gitu ya. Nah, terkait J. dengan oke. SKK atau surat keterangan kerja nanti Ibu bisa minta langsung ke perusahaan tempat Ibu bekerja pada saat ini. Begitu. Namun untuk yang pengalaman kerja yang sebelumnya itu dimasukkan ke daftar riwayat hidup dari pengalaman Ibu bekerja yang pertama sampai dengan saat ini. Begitu. Namun untuk SKK tetap di tempat yang bekerja pada saat ini. Begitu, Bu. Walaupun di SKK-nya itu yang untuk tempat bekerja pada saat ini baru 1 tahun, namun kan untuk akumulasi eh, pekerjaannya itu kan dari 2001 ya, udah lama banget 25 tahun kalau sampai sekarang itu kan juga berpindah-pindah. Jadi itu diperbolehkan. Jadi nanti untuk pengalaman kerjanya Ibu bisa dilampirkan langsung di daftar riwayat hidup, namun untuk SKK-nya menggunakan eh, atas nama perusahaan tempat bekerja yang saat ini. Begitu Ibu Irma. Apakah sudah terjawab Ibu? Iya, baik Mbak, sudah terjawab. Oke, iya. Eh, Mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya saya bisa ngubungin admin ya Mbak ya. oke, siap Ibu. Oke, terima Diusahakan. kasih. Oke, terima kasih kembali Ibu. Diusahakan nanti tetap fokus di salah satu admin saja Ibu ya. Jadi agar tidak bingung ketika menghubunginya. Begitu Ibu ya. Oke Mbak, baik-baik. Terima Oke. kasih. Terima kasih kembali Ibu. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Ya. Setelah Bapak Abdul Rohim, ini ada Al Amin. Ini mungkin Bapak Amin begitu ya. Apabila pernah bekerja di Saudi selama 4 tahun, punya punya Certificate of Employment, apa bisa digunakan? Bisa Bapak ya. Jadi yang terpenting syarat utama itu memiliki ijazah S1 dan pengalaman minimal bekerja itu 3 tahun Bapak Ibu. Jadi dengan pertanyaan Bapak Amin ini itu sudah memenuhi syarat pendaftaran di program RPL ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Amin bisa langsung saja konsultasi langsung apabila ada kebingungan yang belum terjawabkan atau mungkin bisa langsung berinteraksi dengan saya pada malam hari ini atau menulis kembali apabila ada yang ingin dipertanyakan kembali. Namun dengan pertanyaan yang sudah tertera di sini dari Bapak Amin, ini sudah memenuhi persyaratan untuk pendaftaran program RPL Magister Management. Begitu. Karena
sudah 4 tahun memiliki pengalaman kerja dan ini juga sudah ada sertifikatnya, itu sudah memenuhi syarat, tinggal terkait dengan ijazah S1-nya begitu ya Bapak Ibu ya. Ini kembali ada pertanyaan dari Bunda Taka. Kalau tetap harus KKR keluar daerah berarti tidak benar-benar full online, Mbak. Baik, terkait dengan KKL, KKL kan memang langsung ke tempat atau ke lapangannya begitu ya Bapak Ibu. Kalau misal K, KKL kan KKL kuliah kerja kuliah kerja lapangan. Benar, KKL kuliah kerja. Bukan bukan KKL. Iya. Betul, KKL itu kuliah kerja lapangan. Karena lapangan berarti kan langsung begitu ya Bapak Ibu ya. Ini pun kita seperti jalan-jalan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya mengunjungi industri saja, di situ juga akan jalan-jalan begitu Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang benar-benar full online ya saya tidak bisa bilang full online. Saya kan tadi juga bilang kan hybrid learning. Untuk perkuliahannya bisa dilakukan secara online saja. Namun untuk KKL itu beda lagi Bapak Ibu. Begitu. Kalau KKL kan sudah pasti lapangan, jadi kan harus datang. Namun apabila Bapak Ibu belum berkenan atau belum bisa hadir, itu juga tidak ikut tidak apa-apa Bapak Ibu. Begitu ya. Nanti mungkin akan ada tugas lain yang setara dengan pengerjaan KKL itu. Begitu nanti akan disampaikan langsung oleh dosen yang bersangkutan. Begitu Bapak Ibu. Kapan bisa diketahui akan diterapkan aturan pertama tanpa KKL atau dengan KKL di PMB tahun ini? Untuk berkaitan dengan peraturan ini, mungkin akan saya tanyakan kembali kepada pihak akademik yang terkait. Soalnya biasanya tuh dari awal kami membuka membuka PMB ini itu menggunakan kurikulum yang pertama, namun mungkin akan ada perubahan lagi dari SK yang turun dari rektor itu entah menggunakan yang pertama atau yang kedua begitu Bapak Ibu. Jadi kami belum bisa memastikannya. Namun setelah ini mungkin akan saya sampaikan juga kepada bagian akademik kami agar nanti bisa saya sampaikan langsung kepada calon mahasiswa yang ingin mendaftar di Magister Manajemen. Begitu Bapak Ibu ya. Dari Bapak Dilan pertama, ini untuk angkatan berapa Mbak Baik? Untuk yang periode yang kami buka saat ini untuk angkatan 82 ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu perkuliahannya masuk ke dalam angkatan 82 begitu. Dan masuk di periode ganjil. Begitu Bapak Ibu. Ini kalau kita lulus nantinya apakah bisa ijazahnya dipakai untuk mengambil jenjang S3 ya Kak? Dari Abisaka. Insya Allah bisa ya Bapak Ibu ya, karena kan program RPL ini juga sudah resmi dibuka oleh Kementerian Pendidikan kita. Jadi untuk ijazah itu sama dengan program reguler. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir apabila ingin, wah saya S1-nya reguler misal, S2-nya RPL, saya pengen ngambil S3, kira-kira pakai ijazah S2 RPL bisa apa enggak? Insya Allah bisa. Karena untuk ijazah itu fungsinya sama dengan antara RPL ataupun reguler begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi nanti tidak perlu khawatir terkait entah itu mau buat mendaftar S3 ataupun untuk kenaikan pangkat ataupun yang lainnya itu insya Allah tetap bisa dipergunakan ya Bapak Ibu ya. Karena program ini sudah resmi dari pemerintah, sudah resmi dari Kementerian Pendidikan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Dan program ini pun tidak semua universitas membukanya karena ada beberapa universitas itu belum layak untuk membuka program RPL atau rekognisi pembelajaran lampau ini. Begitu Bapak Ibu. Berlaku untuk luar Jawa, ini dari Syahrizal. Mohon izin menjawab. Ini untuk berlaku untuk semua mahasiswa yang ingin menempuh pendidikan di Magister Manajemen FE Unisula. Jadi walaupun di
di Pulau Jawa, entah itu di luar Jawa atau di luar negeri itu bisa mendaftar di program Magister Manajemen ini ya Kak ya. Jadi nanti untuk kuliahnya bisa dilakukan secara online saja apabila tidak bisa melakukan secara offline. Begitu ya Kak ya. Jadi terkait dengan saya dari luar Jawa bisa daftar apa enggak? Insya Allah bisa. Untuk yang periode Maret kemarin, kami mendapatkan mahasiswa dari Papua itu ada 3 Kak. Itu ada yang asli domisili Papua, ada yang bekerja di Papua tapi domisilinya di Bandung. Itu juga ada. Asli Bandung, namun beliau ada tugas di Papua. Itu juga diperbolehkan mendaftar. Jadi kami tidak menutup eh, harus dari Jawa itu tidak. Jadi nanti bisa entah itu dari Jawa, atau luar negara begitu. Jadi tidak ada pengecualian begitu ya Bapak Ibu ya. Konversi masa kerjanya bagaimana Mbak? Nah, untuk konversi konversi masa kerja, konversi mata kuliah, konversi mata kuliah dengan pengalaman kerja yang punya dimaksudkan ya ini dari Kak Indra dari kota Solok, Solok Papua kalau nggak salah itu. Ya, itulah. Konversinya itu bagaimana? Baik, dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun yang Bapak Ibu miliki, itu nanti bisa dikonversikan ke maksimal 50% SKS yang nanti Bapak Ibu akan tempuh ya. Jadi nanti kan kalau untuk kita berpatokan pada yang kurikulum yang pertama itu ada 40, tadi ada berapa SKS? Ya, 42 ada sekian SKS, namun nanti Bapak Ibu hanya ya 42 SKS, nanti Bapak Ibu hanya menempuh 27 SKS saja, jadi ada 15 SKS yang sudah dikonversi dengan pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki, begitu ya. Nah, nanti untuk pengkonversiannya itu dilaksanakan ketika Bapak Ibu melakukan asesmen dan pemberkasan. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ada sertifikat ataupun eh, yang lainnya seperti dengan pengalaman kerja dan sertifikat-sertifikat yang Bapak Ibu miliki nanti bisa dilampirkan langsung di daftar riwayat hidup agar nanti bisa menambahkan nilai di konversinya. Jadi nanti Bapak Ibu untuk konversinya itu dilaksanakan pada saat asesmen dan pemberkasan. Begitu. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah di masa perkuliahan di semester 1 itu nanti Bapak Ibu di SIM masing-masing sudah ada nilai konversiannya begitu. Untuk nilainya itu kami di B plus atau di A begitu ya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman kerja itu sudah dikonversi. Tadi mohon izin share lagi terkait dengan kurikulumnya. Nah, ini di sini ada manajemen operasional dan yang lain-lainnya. Jadi nanti Bapak Ibu di sem- di mata kuliah yang dikonversi ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai A ataupun B plus begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana Mbak biar dapat A plus? Nah, nanti Bapak Ibu bisa melampirkan semua sertifikat ataupun pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki agar nanti nilainya ditambah. Namun apabila Mbak saya hanya punya pengalaman kerja 3 tahun aja, terus sertifikatnya hanya ada satu atau tidak ada, ya itu insya Allah tetap bisa lolos di program ini. Ya walaupun nilainya tidak bisa semaksimal dengan pengalaman kerja atau sertifikat-sertifikat yang dimiliki oleh mahasiswa yang lainnya. Namun perolehan konversinya ini tetap nilainya di atas B plus semuanya. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu eh, masih di masa perkuliahan semester 1, nanti Bapak Ibu sudah mendapatkan nilai konversian dari pengalaman kerja yang Bapak Ibu miliki begitu. Kemarin setelah saya menjadi admin di PMB ini, saya juga mendapat eh, informasi kalau pendapatan nilai konversian itu minimal dari mahasiswa yang memiliki pengalaman kerja 3 tahun itu ada yang mendapatkan 3,75 itu untuk IPK yang didapatkan begitu Bapak Ibu. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, untuk minimal pendapatan nilai atau range ketika konversi itu minimal B plus nilainya Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir ya walaupun Bapak Ibu hanya memiliki pengalaman kerja 3 tahun dan tidak memiliki sertifikat ataupun hanya memiliki satu sertifikat itu insya Allah untuk nilainya tetap di atas eh,
di atas B plus begitu Bapak Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir ketika ingin mendaftar di Magister Manajemen. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bunda Taka kembali, terima kasih banyak. Ditunggu kepastian untuk KKL-nya dan untuk penggantiannya jika tidak dapat mengikuti. Oke, baik. Baik Ibu, karena besok karena besok di hari libur, mungkin akan saya sampaikan kepada pihak akademik di hari Senin ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti eh, Bunda Taka ini mungkin nanti bisa langsung japri admin ataupun setelah japri kami akan menyampaikan langsung di dalam grup calon mahasiswa begitu ya Bapak Ibu ya. Beralih ke Kak Indra kembali. Maaf Kak, suara sepertinya mengecil. Apa perangkat saya yang bermasalah? Mohon izin Bapak Ibu, suara saya apakah bermasalah atau bagaimana ya? Halo, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Di saya aman, Mbak. Oke, baik terima kasih Ibu Rima. Berarti mungkin dari Pak Indra ini ya, eh, karena dari rekan-rekan yang lain pun sepertinya sama. Di saya juga seperti ini jaringannya juga bagus. Mungkin Pak Indra bisa beralih tempat eh, untuk mencari sinyal yang lebih baik lagi begitu ya. Untuk jadwal kuliah bagaimana baik? Tadi sempat saya singgung, mungkin di sini akan saya bahas kembali terkait dengan jadwal kuliah. Jadi begini Bapak Ibu, perkuliahan RPL Magister Manajemen itu dilaksanakan di malam hari. Biasanya dilakukan di jam 18.00 sampai dengan 20.00 dan 20.00 sampai dengan jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti Bapak Ibu apabila ada kelas di jam 6 malam berarti selesainya jam 8. Apabila ada kelas jam 8 berarti selesainya jam 10. Nah, itu tadi kan untuk mata kuliah yang ada di semester 1 itu ada 7 mata kuliah ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti mungkin dalam 1 minggu di hari Senin sampai Jumat itu pertemuan hanya 4 hari ataupun di 3 hari. Nanti menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan di tiap kelasnya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Eh, Kalau misal nih mahasiswa, Mbak saya malam ini misal ada acara keluarga, saya belum bisa hadir gitu. Nanti bisa dibicarakan langsung kepada admin perkuliahan pada malam hari itu atau kepada dosen mata kuliah yang bersangkutan. Jadi nanti tidak di alfa, nanti bisa disampaikan keperluannya apa, kenapa tidak bisa mengikuti perkuliahan. Jadi nanti sudah ada izinnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apabila nanti misal pun Bapak Ibu tidak bisa hadir di Zoom, nanti dari pihak dosen itu sudah ada record dan itu biasanya kalau tidak di-upload di YouTube, biasanya akan di-upload di Drive yang nantinya bisa diakses oleh para mahasiswa yang tidak hadir ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin eh, belajar kembali terkait dengan penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk perkuliahannya itu dilaksanakan di hari Senin sampai Jumat jam 18.00 sampai dengan 20.00 dan 20.00 sampai dengan jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Nah, dan untuk yang eh, satuan waktunya berbeda seperti WITA, WIT itu nanti menyesuaikan saja dengan WIB ya Bapak Ibu ya. Karena yang dari Papua itu kan kalau dengan satuan waktu Indonesia Barat itu kan selisihnya 2 jam. Jadi nanti ada kelas jam 8 malam berarti kan di Papua itu sudah jam 10 malam. Berarti paling enggak selesainya nanti di jam 12 malam begitu Bapak Ibu. Nanti bisa menyesuaikan saja begitu ya Bapak Ibu ya. Dari Bapak Haji Muhammad Syarwani, maaf nanya di luar topik S3 online jurusan hukum pendidikan ada gak dari Unisula? Mohon maaf Bapak Ibu ini keluar dari topik, tapi ini juga akan saya bahas sedikit saja Bapak ya, karena kan ini kita fokus di Magister Manajemen. Namun ya ini karena ada yang bertanya saya jawab terlebih dahulu. Untuk hukum pendidikan di Unisula tidak ada ya Bapak ya, karena di Unisula Fakultas Hukum itu hanya membuka program studi itu untuk ilmu hukum dan magister kenotariatan. Jadi, untuk ilmu hukum sendiri itu ada tiga, tiga jurusan kalau nggak salah. Yang pertama itu ada hukum perdata, pidana, dan yang satu tuh ada hukum internasional. Iya, ada tiga ada 3 konsentrasi. Jadi untuk
hukum pendidikan itu tidak ada atau belum ada di Unisula begitu. Oh, baik, ini Bunda Taka ini dari Samarinda. Samarinda berarti Samarinda Kalimantan ya. Ya, Samarinda Kalimantan ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu, kita juga sebenarnya ada kampus di kota di Kalimantan, itu di Pangkalan Bun. Di sana juga kami ada rumah sakit. Nanti apabila Bapak Ibu berkenan eh, untuk mengunjungi kampus kami yang ada di Pangkalan Bun, itu juga diperbolehkan, main-main di sana juga diperbolehkan. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kami ada di Semarang dan di Kalimantan. Begitu. Namun di Pangkalan Bun, mungkin Samarinda ke Pangkalan Bun agak jauh ya. Namun saya kurang tahu, saya belum pernah ke Kalimantan, mohon maaf. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Syarwani ini tadi atas eh, jawaban suaranya. Dari Kak Indra kembali. S1 saya baru tahun 2023, Mbak. Kalau SKK-nya saya sudah sejak 2005. Jadi pengalaman kerja sejak satu baru 2 tahun. Apakah pengalaman? Ah, baik. Nah, untuk pengalaman kerja sudah saya sampaikan tadi pada saat Ibu Irma bertanya, itu pengalaman kerja itu diakumulasikan dari Bapak Ibu pertama kali bekerja. Ya, walaupun Bapak Ibu itu S1-nya baru lulus 2023 ataupun 2025, tapi pengalaman kerjanya sudah jauh di 2001 atau 2005 itu diperbolehkan mendaftar karena kan pengalaman kerja yang diakui itu dari akumulasi pertama kali kerja sampai dengan saat ini. Namun untuk SKK itu tetap dengan pengajuannya itu ke perusahaan yang saat ini bekerja. Namun untuk daftar riwayat hidup, pengalaman kerjanya itu akumulasi dari awal sampai dengan saat ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti apabila Kak Indra ingin mendaftar itu sudah memenuhi syarat untuk program RPL ini, begitu ya. Silahkan nanti bisa langsung japri admin untuk terkait dengan pendaftarannya, begitu ya Kak ya. Dari Kak Reynando Bagaskoro. Kalau kuliahnya online, wisudanya online juga. Bisa dilakukan secara online, Bapak Ibu. Jadi nanti kami tidak memberi batasan ke mahasiswa, entah itu mau ikut offline ataupun online. Tapi saya sarankan kalau tidak ada halangan, kalau badan juga memenuhi syarat ataupun kayak misal udah sehat bugar itu kalau saya pengen wisuda offline itu diperbolehkan Bapak Ibu. Namun apabila masih ada halangan misal di kendala biaya ataupun masih ada kesibukan lain itu dilakukan secara online saja itu diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi nanti untuk walaupun kuliahnya online, wisudanya online itu diperbolehkan. Namun apabila kuliahnya online, wisudanya offline itu juga sangat diperbolehkan. Lagian juga kan sudah kuliah online masa wisudanya offline kali-kali main ke Unisula buat ketemu gimana sih megahnya Unisula tuh kayak gimana terusan fakultas ekonomi itu kayak gimana begitu ya Bapak Ibu ya mungkin nanti juga yang dari Semarang ataupun yang dari dekat kota Semarang atau yang lainnya bisa berkunjung langsung ke Unisula atau langsung mampir ke Fakultas Ekonomi Bisnis Unisula ya Bapak Ibu ya eh, agar bisa silaturahmi dengan dosen ataupun staf yang ada di Unisula begitu Bapak Ibu ya. Untuk jadwal kuliah apakah full online? Oh, baik. Untuk program jenjang S2 itu memang dirancang dari awal itu dilaksanakan secara online Bapak Ibu. Karena kan kami juga mengetahui keadaan mahasiswa S2 itu kebanyakan sudah bekerja. Dari program RPL maupun reguler itu kebanyakan mahasiswanya pasti bekerja. Maka dari itu kita memberikan kemudahan ke mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan itu secara online saja. Namun, apabila Bapak Ibu menginginkan perkuliahan secara offline, itu harus ada koordinasi dulu ke dosen yang bersangkutan. Karena penyelenggaraan kelas offline jenjang magister itu akan dibuka ketika mahasiswa yang berkenan hadir offline itu minimal 10 mahasiswa dan sudah ada koordinasi dengan dosen karena kan jadwal yang dirancang untuk jenjang magister itu memang dilakukan kuliahnya malam Bapak Ibu begitu. Jadi nanti apabila yang di Semarang ataupun yang ingin kuliah offline itu harus ada
koordinasi terlebih dahulu dengan teman sekelas ataupun dengan dosen yang bersangkutan. Begitu agar nanti bisa diselenggarakan langsung kegiatan perkuliahannya secara offline-nya. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk perkuliahannya apakah full online? Untuk jadwalnya dilakukan secara online saja. Begitu. Untuk yang jadwal angkatan 81 ini, yang periode Maret 2025, itu alhamdulillah juga sama dengan yang angkatan sebelum-sebelumnya, itu dilaksanakan secara online saja. Namun apabila ingin mengikuti perkuliahan secara offline, itu harus ada koordinasi terlebih dahulu. Dan mohon izin Bapak Ibu, untuk menyampaikan juga ada kemudahan lagi yang kami tawarkan di Magister Manajemen. Jadi mahasiswa itu untuk kelasnya itu dibagi sesuai dengan bidang pekerjaannya. Mereka dari kalangan ASN dan PNS itu dalam satu kelas, kemudian Polri dan TNI dalam satu kelas, kemudian wira swasta dalam satu kelas, ada juga pendidikan dalam satu kelas. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir, misal dari ASN atau PNS, Mbak, saya ini misal belum dapat surat izinnya bagaimana? Nah, itu nanti bisa dikoordinasikan langsung dengan teman-teman satu kelas karena itu kan di dalam satu kelas itu sudah apa namanya ya, sudah sesuai lah gitulah terkait dengan bidang pekerjaannya begitu. Jadi lebih memudahkan Bapak Ibu untuk koordinasi langsung terkait dengan pekerjaan dan perkuliahannya begitu Bapak Ibu ya. Kemudian jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu khawatir eh, misal, Mbak saya kok kelasnya kok nggak sama yang itu. Ya mungkin karena memang beda beda bidang pekerjaannya makanya tidak sama. Namun apabila Bapak Ibu bidang pekerjaannya sama, itu insya Allah akan dijadikan dalam satu kelas sesuai dengan bidang pekerjaan yang Bapak Ibu miliki. Begitu ya. Kemarin juga ada yang dari Bank Umum, ada yang juga dari Bank Indonesia itu disatukan dalam satu kelas Bapak Ibu. Jadi nanti insya Allah akan lebih memudahkan koordinasi antara mahasiswa dan mahasiswa lainnya beserta dengan dosen yang bersangkutan. Begitu. Ini ada tidak terasa kita tadi mulai jam 19:30 dan sekarang sudah jam 20:59. Wow, sudah 1 jam setengah ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan kembali dari Bapak Haji Muhammad Syarwani. Iya benar, mahasiswa S2 atau S3 kebanyakan memang sudah bekerja. Nah, tidak hanya S2 dan S3 saja, S1 saja itu sudah banyak yang bekerja Bapak Ibu ya. Karena kan mungkin sudah memiliki ijazah D3 itu kan juga sudah bisa bekerja di kantoran begitu kan. Ataupun menjadi wira swasta begitu. Namun bagaimana caranya saya bisa mengikuti pendidikan tapi saya masih ada kegiatan atau kesibukan seperti pekerjaan ataupun bisnis yang saya jalani? Bagaimana keduanya ini bisa jalan? Nah, maka dari itu dari Kementerian Pendidikan memberikan kemudahan untuk mahasiswa yang bekerja ataupun memiliki kesibukan di siang hari tetap bisa mengenyam pendidikan entah itu di jenjang D3, S1, S2 ataupun S3 begitu Bapak Ibu. Sebenarnya untuk program RPL ini itu dibuka sejak masa masa jabatan periode jabatannya Presiden Joko Widodo. Nah, sebenarnya tuh di masa jabatannya Presiden Prabowo itu dari kami belum bisa menyampaikan akan dibuka kembali atau tidak begitu ya. Karena kan mungkin di tiap periode yang berganti itu pasti akan ada perubahan. Namun alhamdulillah karena RPL ini berjalan baik dan bagus untuk perguruan tinggi ataupun untuk para mahasiswa. Jadi di periode jabatan Presiden Prabowo alhamdulillah untuk program RPL ini masih dibuka. Jadi alhamdulillah bisa memudahkan para mahasiswa untuk mengikuti pendidikannya kembali begitu. Kemudian S3 online yang ada di Unisula jurusan apa saja, Mbak? Nah, untuk program lain bisa langsung japri saja ya, Bapak Ibu ya, karena kan kita di sini berfokus di Magister Manajemen begitu. Namun yang saat ini dibuka, jujur saja untuk yang sudah dibuka itu di Fakultas Ekonomi saja, namun untuk yang prodi lain itu
menyusul ya Bapak Ibu ya. Namun terkait dengan tanggal dibukanya kapan itu nanti bisa ditanyakan langsung ke admin yang bersangkutan. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nggak kerasa kita udah di jam 9 lebih 02, 21 lebih 02 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang di satuan waktu yang berbeda dari kita sudah berbeda jamnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah join sampai dengan akhir Bapak Ibu. Tadi saya melihat ada pertanyaan kembali. Nah, ini baru muncul sudah mau ditutup baru muncul pertanyaannya Bapak Ibu. Namun ini pada keluar dari bahasan ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin terkait dengan prodi lain atau jenjang lain bisa langsung japri ke admin saja Bapak Ibu. Namun kami tetap membuka program RPL di D3, S1, S2, dan S3. Begitu Bapak Ibu. Namun mohon izin juga karena kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak semua program studi itu membuka membuka program RPL karena kan eh, program RPL ini juga harus ada syarat minimal akreditasinya begitu. Jadi terkait dengan pembukaan program RPL ini tidak semua fakultas ataupun program studi membukanya. Jadi terkait dengan informasi pembukaan RPL di prodi lain bisa langsung japri saja ke admin. Begitu ya Bapak Ibu ya nanti agar bisa diarahkan langsung ke laman pendaftaran kami. Begitu. S3 manajemen kami ada Kak. Jadi nanti bisa join saja ya Kak ya. Bisa japri admin. S3 manajemen kami membukanya. Namanya PDIM, Program Doktor Ilmu Manajemen. Begitu. S2 MPD juga ada. S2 guru, S2 PGSD. Untuk PGSD sepertinya belum ada Kak, namun untuk profesi itu sudah ada. Begitu. Mungkin baik, mungkin webinar pada malam hari ini kita cukupkan ya Bapak Ibu ya. Karena kita sudah mulai tadi